screen atau layar yang didekatkan ke mata mereka, sehingga mereka akan seakan-akan dibawa masuk ke dunia virtual itu tadi. Tentu saja akan ada beberapa orang yang akan merasa pusing, mungkin pengalaman pertama mereka akan. Dan jika kalian memang ingin turut serta di sini, harapannya jangan langsung tertarik hanya karena ada artis ini beli, mereka ini mendukung dan sebagainya. Tapi dukungan dari para fans ini tadi pasti akan sangat hebat, dan ini akan menjadikan satu hal yang fenomenal, bahkan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Leslar, Lesti dan Rizky Bilar akan segera melaunching metaverse mereka, yaitu Leslar Metaverse. Nah, untuk kalian yang saat ini akan membeli, hati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan mereka. Jadi ini belum terjadi. Dan bantu sebarkan juga bahwa ini baru akan terjadi di awal Maret nanti, dan ini baru diumumkan dan akan dijual. Untuk informasi lebih jelasnya kalian cari link dari Instagram Leslar Metaverse yang resmi, dan kalau mau yang lebih resmi coba cari dari akun IG Rizky Bilar di sini atau Lesti, dan dari situ kalian akan terhubung dengan aplikasi Telegram yang akan langsung terhubung dengan grup yang ada di sana, dan ikuti yang ada di sana saja, jangan yang lain. Jika kalian ditawarkan koin dan sebagainya, ingat ini belum di launching dan kalian harus hati-hati. Tapi apakah ini nanti akan to the moon? Maksudnya akan sukses, atau ini akan dump, atau ya jadi sebuah koin yang tidak ada peminatnya dan tidak ada nilainya? Kita langsung akan lihat menggunakan kartu saya, dan kartu pertama ini menunjukkan bahwa mereka ini sudah memiliki segalanya. Bahkan tidak hanya itu, mereka memiliki dukungan dari banyak orang. Dan sebenarnya ini adalah syarat utama saat seseorang membuat sebuah koin atau metaverse atau NFT atau apapun, yaitu komunitas pendukung mereka si kreator ini tadi. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian mencari tahu apa itu metaverse, apa itu koin atau cryptocurrency, dan apa itu NFT dan blockchain. Karena semuanya ini tadi dalam sebuah dunia yang akan membawa kita masuk ke alam virtual reality, di mana kalian semua akan bisa bermain, bisa bekerja, dan apapun juga. Dan untuk pertukarannya kalian akan menggunakan koin yang akan mereka launching ini tadi, maka kalian harus tahu baik-baik. Dan jangan hanya mengira bahwa membeli ini terus mencari untung. Ini adalah tentang ekosistem, ini adalah tentang berkomunitas, dan bukan cari cuan saja. Ingat baik-baik, dan kalian juga harus tahu juga resiko jika kalian ingin berinvestasi di teknologi yang seperti ini. Tapi apapun itu, tetap dapatkan informasinya dari yang resmi, dan jangan terpancing oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akan pergunakan nama mereka untuk menipu kalian. Kita lihat akan ada apa lagi dari kartu ini. Saya lihat di sini The Magician ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuat Leslar Metaverse ini tadi. Sehingga kalau saya kira kalau mereka tidak melakukan malah akan ketinggalan. Banyaknya fans yang mendukung mereka ini adalah tolok ukur utama dari kesuksesan koin ini tadi. Bahkan kalau menurut saya, di antara koin-koin yang ada, ini adalah yang berpotensi paling sukses nanti. Tapi catatannya sebelum koin dari Rans Entertainment ini resmi dijual. Ingat, kalau ini belum terjadi, maka Leslar Metaverse ini akan mencuri start, dan dia akan mengumumkan koin di mana dukungan dari para fans ini tadi pasti akan sangat hebat, dan ini akan menjadikan satu hal yang fenomenal, bahkan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
yuk. Memang akhirnya hal seperti ini menimbulkan pedang dengan dua mata sisi, terutama jika ternyata para fansnya ini mayoritas adalah emak-emak yang memang mereka biasanya loh ya, ini awam terhadap teknologi. Jangan emak-emak, saya saja ini belum pernah membeli cryptocurrency atau membeli NFT dan interaksi dengan blockchain yang terdekat. Ini barulah sekedar wacana untuk merancang sebuah NFT yang akan saya jual nanti. Tetapi selain itu, saya belum mengetahui. Itu artinya jika kalian ingin membeli hal seperti ini, ketahuilah hal tersebut terlebih dahulu, carilah informasi sebanyak-banyaknya tidak hanya dari satu sumber, dan jangan termakan janji-janji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat, resiko tetap harus ditanggung sendiri. Dan saya lihat apapun ini adalah sebuah katalisator untuk siapapun mulai masuk ke dunia ini, dan Indonesia nanti mungkin akan lebih siap dibandingkan negara yang lain mengadopsi teknologi metaverse atau blockchain ini tadi. Dan kalau saya lihat dari marketing stepnya di sini, ini sebenarnya adalah sebuah usaha untuk menanggulangi apa yang terjadi dengan A6 atau token dari Anang dan Ashanti yang sebelumnya mengalami sentimen yang kurang baik karena sempat belum terdaftar di Bapepti. Dan harapannya di sini metaverse ini tadi akan bisa menunjukkan sebuah ekosistem di mana nanti koin saat dibeli ini akan bisa ditransaksikan di tempat itu tadi. Jika kalian masih bingung metaverse itu apa, ini adalah sebuah dunia virtual di mana kalian harus menciptakan sebuah avatar dan kalian akan bisa melakukan banyak hal di situ. Tempat ini akan sangat luas, memiliki tempat-tempat yang kalian bisa tuju, bertemu dengan orang-orang yang memiliki avatar yang sama. Dan di sini kalian bisa melakukan transaksi apapun. Tapi ingat, artinya banyak hal juga yang bisa berpotensi kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Maka tetap harus berhati-hati dan kalian harus mengerti resikonya terlebih dahulu. Antisipasi yang tadi dikatakan adalah jika A6 ini meluncurkan koin terlebih dahulu, baru terus kemudian mereka ingin meluncurkan metaverse mereka, karena harapannya setelah orang memiliki koin, mereka akan bisa bertransaksi di situ, bermain games dan sebagainya. Maka Leslar ini sepertinya membalik semua sistemnya itu tadi, menyediakan dulu tempatnya dan terus kemudian baru menyatakan currency atau mata uang di mana bisa diperjualbelikan di tempat itu tadi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah smart move atau tindakan yang cerdas, mengingat apa yang terjadi kemarin dan juga yang terakhir yang terjadi dengan putri dari Ustadz Yusuf Mansur yang memiliki sentimen negatif sehingga tidak memiliki kenaikan yang signifikan sejak koin tersebut dikenalkan. Yang harus diwaspadai di sini adalah jika metaverse itu dikenalkan terlebih dahulu, maka perlu ada sebuah penyuluhan, penerangan kepada para mama ini tadi, terutama saat mereka harus belajar menggunakan teknologi virtual reality. Artinya mereka harus mengenakan sebuah glasses atau sebuah screen atau layar yang didekatkan ke mata mereka sehingga mereka akan seakan-akan dibawa masuk ke dunia virtual itu tadi. Tentu saja akan ada beberapa orang yang akan merasa pusing, mungkin pengalaman pertama mereka akan kebingungan, tapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan semoga 1 tahun ke depan ini adalah pengenalan yang akan bagus dan akan merombak teknologi dan juga kehidupan kita di masa mendatang nanti. Bayangkan, kita pergi berbelanja sesuatu tidak menggunakan input dari ketikan keyboard atau handphone, tapi kita langsung seakan-akan berbelanja ke satu tempat, memilih barang, dan barang tersebut tiba-tiba sudah ada di depan rumah kita. Ini sesuatu yang ajaib kan? Tapi berbicara tentang itu tadi, tetap butuh sebuah tech support, dan ini harapannya Leslar bisa mengumpulkan tim yang akan saling bisa membantu. Mengingat bahwa teknologi virtual reality ini bukan sesuatu yang memang akhirnya satu itu murah, mudah untuk diajarkan. Kedua, virtual reality ini adalah teknologi yang memutus hubungan kita dengan dunia nyata, berbeda dengan augmented reality yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan mungkin kompleksitas ini tadi harus bisa terjemahkan, apalagi mengingat bahwa pasar mereka adalah emak-emak yang pasti tidak sabaran dan perlu dijelaskan secara gamblang sebelum mereka akhirnya mengadopsi teknologi ini tadi. Dan saya lihat bahwa koin yang akan diluncurkan ini nanti akan melejit naik sangat tinggi, terutama jika saat nanti akan banyak teman-teman artis di sini ikut mendukung. Tetapi jika hal ini tidak segera diimbangi dengan launchingnya metaverse atau NFT atau apapun lagi yang akan mendukung, maka ditakutkan sentimen negatif ini akan muncul. Nah, sebelum itu terjadi, ada baiknya ini segera dilakukan, dipersiapkan. Jika tidak siap, ada baiknya ini diundur karena rangkaiannya harus terjadi secara back to back dan tidak boleh terputus. Dan jika kalian memang ingin turut serta di sini, harapannya jangan langsung tertarik hanya karena ada artis ini beli, mereka ini mendukung dan sebagainya, tapi gunakan logika kalian dan cobalah sedikit-sedikit saja sambil belajar, sambil mengerti, dan kalian nanti akan paham dan juga akan bisa enjoy di sini. Itu yang mungkin bisa saya bagikan, dan ingat, saya di sini tidak menyarankan atau melarang, tapi melihat apa yang akan terjadi ini, saya ikut excited dan
bangga dan juga bahagia mengingat bahwa Indonesia ini memiliki selebriti yang juga melek terhadap teknologi, yang mana mereka adalah garda terdepan untuk menginfluence orang-orang atau masyarakat banyak agar lebih paham lagi tentang dunia ini, dan harapannya ini akan mempercepat pertumbuhan atau pesatnya perkembangan teknologi yang tentu saja akan mempermudah kehidupan kita dan akan membawa sebuah kesempatan atau banyak kesempatan lainnya yang tidak pernah kita bayangkan. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi ingat, kemajuan teknologi mengandung resikonya. Maka pelajarilah sekali lagi, bacalah sekali lagi sebelum kalian melakukan, dan jangan hanya melakukan hanya karena kalian ingin ikut-ikutan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.